1 minggu ke depan, ekspresi fans Manchester United bakal mirip dengan senyuman Sir Alex Ferguson ini. Michael Carrick memang masih terlalu dini untuk disebut telah membangkitkan United. Namun, Carrick sudah berhasil bikin fans kembali nostalgia dengan DNA United yang telah lama hilang. Para pemain yang sebelumnya hilang arah pelan-pelan diberikan peran terbaiknya. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, bahkan Patrick Dorgu tampil begitu berbeda di bawah asuhan Carrick. Kemudian satu hal yang paling jelas terlihat adalah perubahan mental. Setan Merah tetap bergairah menggempur lawan meskipun sudah mencetak gol lebih dulu. Fenomena ini yang nyaris tak pernah terlihat di era kepemimpinan Ruben Amorim. Bagaimanakah sederet perubahan instan yang terlihat di laga pertama Michael Carrick bersama Manchester United? Membangkitkan Manchester United Way. Michael Carrick memang baru melakoni satu pertandingan sebagai pelatih interim baru Manchester United. Di laga debutnya, Carrick langsung mempersembahkan 3 poin. Dan poin kemenangan itu tidak diraih atas lawan yang mudah, tapi didapat dari derby Manchester. Sebagian fans United mungkin menilai terlalu berlebihan untuk membanggakan kemenangan kontra Manchester City. Banyak yang menyebut ini cuma hoki, tapi kalau hoki kenapa United bisa menang 2-0, bahkan seharusnya 5-0. Ada pula yang berucap United menang dari City yang timnya compang-camping, sehingga menurut keyakinan mereka kemenangan ini makruh dirayakan berlebihan. Kalau gitu, kenapa media Opta mengunggulkan The Citizens yang katanya nggak full squad dengan persentase 50,6% kemenangan? Opta cuma memberikan United peluang kemenangan sebesar 25,9%. Apapun alasannya, fans United berhak untuk euforia dan bersenang-senang dengan hasil di derby Manchester. Ada sebuah pepatah yang bilang kubu yang menang merayakan, sementara yang kalah mencari-cari alasan. Selain itu, Pep Guardiola sendiri mengakui kalau United sangat layak menang. Salut untuk pelatih top asal Spanyol ini karena Pep justru memarahi anak asuhnya agar legowo menerima kekalahan dan tak sibuk mencari-cari alasan. Para pemain saya tidak boleh banyak mengeluh atau mencari alasan dari pertandingan ini. Jika mereka melakukan itu, kami akan berada dalam bahaya besar di masa mendatang. Hari ini United sangat layak menang. Statistik dan analisis membuktikan itu, tegas Guardiola. Pengakuan Pep ini membuat fans United harus menyadari satu hal. Mereka boleh berbeda pendapat soal hukum merayakan kemenangan di derby Manchester kali ini. Namun mereka rasanya harus sepakat kalau laga melawan City menghadirkan nostalgia. Ya, nostalgia tentang bagaimana United bermain di era kejayaannya semasa dilatih Sir Alex Ferguson. Dan Carrick berhasil menghadirkan itu kembali di Old Trafford. Bermain dengan Manchester United Way. Begitulah orang-orang menyebut DNA Setan Merah. Di derby Manchester kita melihat United menyerang dengan spontanitas yang terukur. Counter-attack kilat di gol pertama yang dicetak Bryan Mbeumo adalah buktinya. Pemain-pemain City berlari sampai kehabisan napas untuk menghentikan serangan United. Proses gol tersebut mengingatkan fans Setan Merah pada musim 2007-2008. Ketika itu United punya 3 striker yang sangat mematikan di situasi counter-attack. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, dan Carlos Tevez. Adalah momok menakutkan saat transisi menyerang. Sekarang Carrick ingin kembali membangkitkan aura tersebut. Ia berusaha membuat United bermain lebih direct tapi juga bisa mengontrol pertandingan saat dibutuhkan. Salah satunya terlihat pada momen jelang akhir babak kedua. Bruno Fernandes, Luke Shaw, dan Matheus Cunha bermain umpan kucing-kucingan yang bikin para pemain City bingung. Passing-passing pendek ini kelihatannya simpel tapi harus dilakukan dengan cepat dan presisi. Hasilnya, The Citizens kesulitan merebut kembali bola dari kaki para pemain Setan Merah. Gol kedua yang dicetak Patrick Dorgu di derby Manchester juga menunjukkan satu hal. United di tangan Carrick ingin menyerang dengan tujuan yang jelas. Amad Diallo yang menguasai bola berusaha menarik pemain City sebelum memberi umpan progresif ke Matheus Cunha. Cunha langsung menyerang sisi kiri pertahanan tim tamu sebelum melepas assist ke titik buta di kotak penalti yang tidak disadari 3 bek The Citizens.
Di era Ruben Amorim, situasi seperti ini mungkin cuma akan menjadi peluang yang sia-sia. Karena bola akan jatuh ke kaki Diogo Dalot, lalu serangan setan merah pun gagal. Jika melihat komposisi skuad The Red Devils, mereka memang lebih cocok bermain dengan direct dan cepat. United punya banyak pemain gesit seperti Mbeumo, Amat, Cunha, dan Dorgu. Wajar rasanya kalau Carrick bakal memaksimalkan kekuatan ini untuk membawa United lebih konsisten, memfasilitasi pemain mengeluarkan performa terbaiknya. Michael Carrick juga berhasil melakukan satu hal yang mungkin luput dari perhatian fans, yakni mengembalikan performa para pemain yang sempat redup di era Ruben Amorim. Mari mulai dari sosok Patrick Dorgu yang sering menjadi bahan hujatan fans. Sejak didatangkan dari Lecce, Dorgu sudah mendapat ekspektasi berat. Ia diharapkan bisa langsung nyetel dengan skema Amorim sebagai wingback. Namun Dorgu kesulitan karena ia diharuskan menjadi kreator serangan di sepertiga pertahanan lawan. Pemain asal Denmark ini kurang tenang dan tidak lihai bermain umpan pendek 1-2 dengan cepat. Sementara di skema Carrick, Dorgu lebih digunakan sebagai winger kiri klasik. Tugasnya adalah menerobos sisi kiri serangan United lalu memberikan umpan ke kotak penalti. Carrick seolah ingin membuat Dorgu bermain seperti Gareth Bale saat masih membela Tottenham Hotspur. Bale yang awalnya bermain sebagai bek sayap akhirnya digeser menjadi sayap kiri. Kini Dorgu sudah mengemas kontribusi 4 gol dan assist dalam 5 laga Premier League terakhir. Pemain yang sering jadi bahan olokan di era Amorim bisa jadi bakal menjadi sosok vital di bawah asuhan Carrick. Nama berikutnya adalah Kobbie Mainoo yang tampil brilian di derby Manchester. Jebolan Carrington ini seolah ingin membuktikan kalau Amorim sudah bikin blunder fatal. Mainoo benar-benar menjadi konduktor lini tengah di skema racikan Carrick. Dalam formasi 4-2-1-3, Carrick memposisikan Mainoo sebagai salah satu double pivot bersama Casemiro. Peran Mainoo adalah menghubungkan progresi bola dari lini belakang ke lini serang. Ketenangan gelandang 20 tahun ini bikin Manchester City kesulitan melakukan pressing. Lihatlah bagaimana Mainoo mengecoh Antoine Semenyo hanya dengan satu gerakan simpel. Setelah Semenyo gagal merebut bola dari kaki Mainoo, pressing unit City langsung bolong dan United langsung bisa menyerang ke area yang kosong. Permainan Mainoo ini mematahkan omongan Amorim pada awal Desember 2025. Saat ditanya kenapa ia jarang memberikan Mainoo kesempatan untuk tampil, Amorim menjawab seperti ini. Saya tidak tahu. Pertanyaannya sama, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu tergantung. Saya berusaha memilih pemain terbaik yang sudah siap untuk momen ini di klub, dalam upaya untuk memenangkan pertandingan. Itu satu-satunya hal yang penting, tegas Amorim. Sederhananya, Amorim belum mempercayai Mainoo 100%, dan sang penyair tidak cukup yakin kalau Mainoo bisa menjadi pemain kunci untuk meraih kemenangan. Namun, Carrick membuktikan kalau memainkan Mainoo justru memperbesar peluang United untuk menyegel 3 poin. Kita juga harus mengapresiasi Carrick perihal Bryan Mbeumo dan Amad Diallo. Dua pemain ini awalnya diprediksi nggak akan bisa tampil bareng starting line up usai Amorim dipecat. Namun Carrick menunjukkan kalau racikan taktiknya bisa memfasilitasi duet Mbeumo dan Amad. Dua pemain ini nggak bisa dipungkiri adalah nyawa dari serangan The Red Devils di era Amorim. Kecepatan Mbeumo dan kreativitas Amad jadi kunci untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Sekarang, Carrick tetap bisa memaksimalkan Mbeumo dan Amad tanpa harus menyingkirkan salah satunya. Selain itu, Carrick juga punya nyali untuk langsung menurunkan Harry Maguire di derby Manchester. Padahal, bek 32 tahun ini sudah absen selama 10 pertandingan beruntun akibat cedera. Namun, kepercayaan Carrick langsung dibayar tuntas oleh Maguire. King Harry benar-benar mengunci Erling Haaland yang seperti tak bermain di pertandingan tersebut. Maguire benar-benar membuli para pemain The Citizens yang berani lewat di depannya. Ex pemain Leicester City ini mencatat rating 7,6 versi VoteMob. Lebih istimewanya lagi, Maguire tidak bisa sama sekali dilewati oleh para penyerang City yang punya skill dan teknik tinggi. Kaos keren dari Eros Street ini lagi diskon 60%. Cek linknya di bawah ini. Kembalinya mental petarung setan merah. Selain racikan formasi dan taktik, masih ada satu perubahan instan yang ditunjukkan Michael Carrick. Ada satu perbedaan mental dari para pemain setan merah yang jarang terjadi di era Ruben Amorim. Dari partai derby Manchester lalu, terlihat kalau United tidak mau bersantai setelah unggul. Mereka terus menekan Manchester City dengan menguasai bola atau tanpa bola. United tidak membiarkan para pemain The Citizens punya momentum untuk menyamakan skor. Sampai akhirnya setan merah menyegel kemenangan dengan mencetak gol kedua.
Kemampuan untuk killing the game inilah yang jarang terlihat di era Amorim. Sang pelatih seringkali justru memilih cara aman dengan mengendurkan serangan atau memasukkan back tambahan. Ujung-ujungnya, The Red Devils kebobolan lalu gagal mengamankan 3 angka. Kini bersama Carrick tak ada lagi ruang untuk berleha-leha saat memimpin skor. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Lisandro Martinez usai laga derby Manchester. Licha mengakui kalau Carrick meminta para pemain untuk terus bertarung dan bertahan dengan segenap jiwa raga. Carrick meminta kami jangan takut untuk bermain dengan bola dan tetap tenang saat menguasainya. Dan saat kita bertahan, kita harus bertahan dengan sepenuh hati, tegas Lisandro. Perbedaan mental saat ditangani Carrick ini juga diungkap oleh John Terry. Legenda Chelsea tersebut mengakui kalau United punya aura seperti era kejayaan Sir Alex Ferguson. Wow, what a performance from Man U. The game's still not done, just gone 2-0. This is the Man United of old. Attacking, free-flowing football, pace up front. Meski dipuji sana-sini, Carrick adalah sosok yang paling enggan jumawa. Pelatih interim United ini mengatakan kalau laga melawan Arsenal bakal menjadi ujian berat untuk anak asuhnya. Konsistensi adalah kunci kesuksesan apapun. Dan jika Anda bisa menemukannya, Anda sudah berada di jalur yang benar. Itulah tantangannya. Pekan depan ada tantangan besar. Tandang ke Arsenal akan menjadi laga yang sulit. Sweater polos untuk cowok dan cewek ini cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan perubahan instan yang berhasil dibuat oleh Michael Carrick, akankah performa Manchester United bisa terus konsisten hingga akhir musim?